Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada saya. Siapa yang tidak hadir? Dean. Oh, Dean. Kenapa Dean? Apa kendalanya tidak Ada hadir? izin sakit. Oh, izin sakit. Ya, kita doakan ya semoga Dean segera sembuh dan bisa bergabung lagi. Oke. Ada lagi? Itu saja? Iya. Oke. Nah, pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang apa ya materinya kemarin? Ada yang masih ingat? Teori. Oh ya, teori belajar kognitif. Menurut kalian apa itu teori belajar kognitif? Ya, saya Bu. Teori belajar kognitif adalah sebuah teori yang menekankan bahwa pembelajaran mental aktif yang melibatkan pengolahan, penyimpanan, dan pemrosesan informasi. Tepuk tangan dulu untuk Oke, nah jadi lanjutan dari pertemuan kemarin, hari ini kita akan bersama-sama melakukan studi kasus. Oke, sebelumnya adakah yang kenal dengan Bapak yang ada di foto ini? Kenal. Siapa namanya? Ya. Tentu Bapak ini sangat terkenal di antara kalangan psikolog pendidikan yang klasik ya. Salah satu teori juga yang sangat terkenal dari Bapak Jean Piaget ini yaitu mengenai 4 tahapan perkembangan. Nah, di sini ini sudah kita kaji di pertemuan sebelumnya. Untuk hari ini kita berfokus pada tahap perkembangan yang paling tinggi, yaitu tahap Formal. Oke, nah kira-kira kalian semua sudah ada di tahap berapa nih? 1, 2, Empat. yakin sudah berada di tahap 4? Ya, insya Allah ya. Oke, jadi di tahap operasional formal ini ciri-cirinya yaitu individu sudah mampu berpikir secara abstrak. Nah, tapi apakah semua orang maksimal dalam berpikir secara abstrak? Tidak. Nah, ternyata di sini kita akan mengkaji atau melakukan studi kasus pada artikel yang dapat kalian download. Silahkan di-download dan dibuka. Oke. Nah, di artikel yang pertama ini membahas tentang bagaimana untuk meningkatkan kemampuan berpikir abstrak. Boleh minta tolong satu orang untuk bacakan apa hasil penelitiannya? Bu. Ya. Jadi hasil penelitiannya itu there is a strong effect of abstract mathematical learning using textile media and 3D visual media on student mathematical abstraction ability. Yang artinya pembelajaran berbasis visual itu berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan berpikir abstrak. Oke, terima kasih Anissa. Berarti salah satu solusinya untuk meningkatkan kemampuan berpikir abstrak kita bisa menggunakan media media visual. Oke, kemudian ada juga artikel kedua, silahkan dibuka dan di-download dan dibuka. Oke, Ibu minta tolong untuk bacakan apa hasil yang ditemukan dari penelitian ini. Baik Bu, saya Bu. Ya. Oke, pada artikel ini dia mengatakan bahwa the results show that GeoGebra group had significantly higher and gain score, indicating improved comprehension and problem solving skill. Yang artinya bahwa pada grup yang menggunakan GeoGebra ini menunjukkan hasil yang tinggi atau nilai yang tinggi, sehingga dia penggunaan aplikasi GeoGebra ini sangat dianjurkan dalam pembelajaran matematika. Oke, terima kasih Santi. Tepuk tangan dulu untuk Oke, jadi dari artikel yang pertama menyarankan bahwa untuk meningkatkan kemampuan berpikir abstrak kita bisa menggunakan media visual. Nah, artikel kedua mengatakan GeoGebra dapat menjadi salah satu alat untuk diterapkan dalam pembelajaran matematika. Nah, jadi silahkan diakses GeoGebra-nya masing-masing, boleh secara online ataupun jika sudah ada yang punya aplikasinya, boleh langsung dibuka di perangkat masing-masing. Menurut kalian mudah jika grafik ini disajikan secara manual? Bagaimana menurut kalian? Kalau yang manual Grafik 2X. manual
Mudah ya? Ya, ini sangat mudah ya karena ini grafik sederhana. Nah, tapi bagaimana dengan grafik-grafik yang sudah lebih tinggi, misalnya yang sudah melibatkan pangkat 2? Apakah ada yang punya kesulitan menggambar grafik parabol? Ya. Oke, jika kalian disuruh memilih menggambar dengan GeoGebra dengan manual, mana yang akan kalian GeoGebra. Apa alasannya? Kita hanya perlu mengetik dan langsung ditampilkan. Oke, jadi selain itu tidak hanya bisa menggambar, tetapi dia juga bisa langsung mencari titik potong dari dua grafik. Nah, pertanyaan ini sering sekali ada di dalam soal SMP, bahkan juga di SMA. Nah, di sini bisa kita lihat ada dua titik potong, yaitu titik A dan titik B. Jika kita diminta untuk mencari secara manual, pasti kita harus memasukkan rumus-rumus yang cukup panjang. Tetapi dengan GeoGebra ini kita langsung mampu mengetahui di mana saja titik potongnya. Biasanya juga kita disuruh mencari luas daerah dari dua kurva. Nah, di sini kita bisa menggunakan juga GeoGebra. Misalnya di sini kita akan mencari yang dibatasi bin 2 sampai 0. Oke, jadi di sini ada luas daerah di dalam kurva yang dibatasi oleh sumbu X sama dengan min 2 sampai X sama dengan 0. Berarti itu luas daerah yang berwarna merah. Tadi itu kan contoh untuk dua dimensi. Tidak hanya dua dimensi, GeoGebra juga mampu menyajikan tampilan secara 3 dimensi. Contohnya, biasanya di materi integral itu kita ada satu materi yang namanya volume benda putar. Nah, contohnya misalnya nih, ini ada sumbu X, ini ada garis. Nah, jika garis ini diputar mengelilingi sumbu X, tentunya dia akan membentuk suatu bangun ruang kan? Nah, kita bisa ilustrasikan kondisi tersebut dengan menggunakan GeoGebra. Di sebelah kiri ini tampilan 2 dimensinya, di sebelah kanan ini 3 dimensi. Oke, dia akan memutar hingga penuh 360 derajat. Ketika dia memutar 360 derajat full, berarti dia akan membentuk bangun ruang penuh. Nah, ini juga bisa dilihat dari berbagai sudut, sehingga siswa juga akan mempunyai gambaran yang abstrak jika dilihat dari atas, depan, bawah, dan lain sebagainya. Jadi ini sangat memudahkan guru dalam membantu siswa berpikir abstrak. Jika dibandingkan kita hanya menulis di papan tulis, karena gambarnya hanya dari satu sisi saja ya. Oke, berikutnya sekarang kita akan coba bersama-sama menggunakan GeoGebra. Coba ditambah murah tambahkan titik 4x titik 4x dari tambah biru potong jadi bawah terus pasti jadi baru geser ke sana biar sampai jadi ini buat potong pas di sini coba lagi sini sampai di sini pasti ya. Oke, dari materi hari ini adakah yang bisa memberikan kesimpulan? Saya Ibu, yang saya dapat dari pembelajaran hari ini bahwasanya tadi menurut Yade tadi dia ada memberikan beberapa tahap berpikir anak mulai dari 0 sampai 11 tahun sampai 15 tahun ke atas. Nah, anak-anak atau orang yang usianya umur seperti kita yang umurnya itu sudah mencapai 11 tahun atas sampai 12 tahun ke atas itu sudah masuk pada tahap yang namanya operasional formal, yang artinya kita punya proses berpikir itu harusnya proses berpikir abstrak itu sudah baik. Namun pada nyatanya anak-anak atau orang yang umuran kita sekarang dia punya tahap berpikir abstraknya itu masih kurang, ya kalau kita ketemukan di lapangan ya. Nah, untuk mengatasi
hal itu dalam proses pembelajaran kita bisa menggunakan media visual yang kayak tadi kita belajarkan, yaitu dengan menggunakan ini apa tadi, GeoGebra yang seperti teman-teman pelajari tadi, sangat mudah. Apalagi kita mempelajari tentang tadi Ibu sempat bilang tentang integral, dia punya tiga dimensi. Jadi benar ya, seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Puput. Memang saat ini meskipun kita sudah berada pada tahap operasional formal, tetapi nyatanya masih banyak juga siswa yang belum maksimal dalam berpikir secara abstrak. Nah, solusi untuk masalah itu yaitu kita bisa menggunakan media visual. Contohnya tadi adalah GeoGebra. Ya, GeoGebra. Kenapa kita harus menggunakan GeoGebra? Nah, sebenarnya banyak juga alat-alat lain yang dapat membantu untuk menyajikan tampilan secara visual. Tetapi GeoGebra sendiri dia mudah diakses ya, karena bisa kita pakai langsung di web, bisa juga kita download. Jadi lebih mudah diakses oleh guru dan juga siswa. Nah, selain itu dia juga bisa menampilkan fitur baik secara 2 dimensi maupun 3 dimensi. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan berikan kalian tugas proyek ya. Ini dikerjakan secara individu. Proyeknya yaitu silahkan cari satu artikel internasional yang berkaitan dengan teori belajar kognitif. Nah, tadi kan hanya contoh saja. Masih banyak lagi masalah-masalah tentang teori kognitif yang harus kita kaji. Jadi silahkan kalian laporkan hasil studi kasusnya. Nanti akan kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya, sudah paham semua ya. Oke, itu saja dari Ibu untuk pertemuan hari ini. Kita tutup bersama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, itu saja materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.